Halo, Tian. Tian. Ada apa? Tian. Aku tidak tahu. Begitu aku membuka pintu, aku melihatnya terbaring di sini. Jangan. Buang pengemis kecil ini jauh-jauh. Tunggu. Cepat. Ambilkan semangkuk bubur panas. Baik. Nak, ada apa? Om, aku berharap apakah ada sisa makanan di sini untuk dibawa pulang untuk adik perempuanku yang sakit. Dia kelaparan, tapi aku tidak menyangka pingsan karena lapar di pintu. Kenapa kamu berdiri di situ? Ambil ini. Gunakan uang ini untuk periksa dokter untuk adikmu. Ingat, namaku Cending Tian. Mulai sekarang, kapanpun kau lapar, datanglah ke Hotel Damai dan makan gratis. Cending Tian. Aku akan membalasmu suatu hari nanti. Cending Tian, perusahaanmu memiliki banyak pelanggaran. Silakan ikut kami sekarang. Apa? Ada apa? Tian, ini semua salahku, aku tidak mendengarkanmu. Semua salahku, Tian. Salahku karena tidak mengajarmu dengan baik. Aku kakakmu. Aku yang akan menanggung kesalahan ini. Aku punya uang di Jintong Securities. Simpan baik-baik untukku. Baik, Tian, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Ayah. Anak bodoh, jangan menangis. Dazi adalah pria yang dapat diandalkan. Jalani hidup yang baik bersamanya. Kamu anak nakal. Mulai sekarang, putriku ada di tanganmu. Kamu tunggu apa? 10 juta di dalam adalah mahar yang kusiapkan untuk Kian-Kian. Aku tidak bisa hadir di pernikahanmu. Jaga Kian-Kian baik-baik. Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukan Kian-Kian dengan baik. Jangan buat dia menangis. Ayah. Wah, rasanya enak sekali. Dunia luar sangat indah. Kuberitahu kamu, 10 tahun lalu, Tian berada di kota Binjiang, dia adalah jagoan. Hari ini, Tianku keluar dari penjara, pemandangannya pasti akan mengesankanmu. Tian, mulai sekarang, tolong, jaga kami. Jika Tian memberi kami sedikit bantuan, kami akan sukses besar. Hei, aku hanya orang biasa sekarang. Pintu masuk yang cukup megah. Tian Ge, mulai sekarang, kamu harus jagain aku, bro. Tian Ge, kita satu sel, man. Kamu harus bantu aku, tahu? Li Chao seharusnya jemput aku. 10 tahun. Sepertinya dia tidak lupa kakak besarnya. Mana Li Chao? Li Chao apaan? Pergi, aku nggak kenal dia. Long Ye, halo, Long Ye, halo. Wow. Bukankah ini Cending Tian, Tian Ge? Nggak ada satu orang pun yang jemput kamu? Orang-orang ini bukan untukmu, Tian Ge. Tian Ge, 10 tahun lalu Cending Tian mungkin punya kekuasaan. Tapi sekarang dia apa? Omong kosong, Tian Ge. Dia cuma pecundang yang banyak bicara. Aku kira dia orang besar di luar. Tapi dia nggak ada apa-apanya, buang-buang waktu aja. Long Ge, kamu yang punya kekuasaan sebenarnya. Kita dulu di blok penjara yang sama. Setelah keluar, aku harap kamu jagain aku, Long Ge. Bos, jagain aku, ya? Siapa yang mau ikut aku naik mobil? Ayo, santai aja, Long Ge. Santai aja, Long Ge. Masa lalu sudah nggak ada hubungannya lagi sama aku. Aku akan cari Li Chao sebentar, dan ambil kembali uang itu. Terus aku cari Kian-Kian. 10 tahun. Entah bagaimana gadis itu sekarang. Tuan Feng, Cending Tian sudah dibebaskan dari penjara. Andy Sunday. Apa? Pak Tian sudah bebas lebih awal? Sesuatu sebesar ini. Kenapa tidak bilang sebelumnya? Pak Feng, kami baru mendapat beritanya. Kalau kita berangkat sekarang, mungkin sudah terlambat. Kalau begitu ayo ke Peace Hotel, Pak Tian pasti ada di sana. 10 tahun. Peace Hotel ini tidak banyak berubah.
Ciao. Hahaha. Tian, kenapa tidak bilang sama aku? Biar aku bisa suruh orang jemput kamu. Ini bosku Chen Dingtian. Hahaha, cepat sapa dia. Tian. Baik, baik. Ciao. Kali ini aku datang untuk... Tian, bukan tempatnya untuk ngobrol. Ayo bicara di kantor. Baik, baik. Biar aku. Ups, aku lupa dulu kamu duduk di sini. Karena kamu sudah kembali Tian, kamu harus duduk di sini. Tidak perlu. Aku sudah berhenti terlibat dalam urusan dunia bawah. Kursi ini adalah milikmu. Hempeha. Karena kamu berkata begitu, Tian aku tidak akan sungkan lagi. Tidak, terima kasih. Tian, kamu tahu, selama tahun-tahun kamu di penjara, aku selalu memikirkanmu setiap hari, kawan. Ciao. Kali ini aku datang untuk mengambil kembali uang yang ada di Jintong Securities. Uang? Uang apa? Itu ada di akun Jintong Securities saya. 30 juta dolar. Aku minta kamu menjaganya untukku sebelum aku masuk penjara. Oh, uang itu. Aku memang mengeluarkannya, tapi kupikir aku akan mencoba menghasilkan lebih banyak untukmu, jadi aku investasikan lagi, tapi aku tidak pernah menyangka akan menghadapi pasar bear yang berlangsung bertahun-tahun. Semuanya habis. Apa katamu? Dingtian, kamu tidak marah padaku, kan? Itu 30 juta dolar. Pasti ada sisa, kan? Dingtian, kamu tidak percaya padaku? Ciao, bukan aku tidak percaya padamu, hanya saja uang itu adalah untuk anak perempuanku. Dingtian, uang itu. Semuanya hilang. Bahkan jika aku ingin mengembalikannya, aku tidak bisa. Ciao. Aku baru keluar dari penjara, aku tidak punya tempat tinggal. Pertama, bantu aku cari kerja. Dingtian, katakan saja, dan seluruh hotel Peace ini milikmu? Tidak. Aku hanya ingin hidup tenang. Cari saja aku kerjaan. Baiklah, aku mengerti. Antarkan Dingtian untuk mengatur pekerjaan. Dingtian, silakan. Aku sepertinya ingat. Di pintu masuk hotel kita masih kekurangan tukang semir sepatu, kan? Seorang mantan orang besar, sekarang menyemir sepatu. Hahaha. Pak Feng, semua yang Anda minta sudah siap. Ayo. 10 tahun. Akhirnya aku bisa bertemu Paman Chen. Paman Chen, apakah Anda masih ingat dulu, pengemis kecil itu? Jadi kamu Mas Tian, ya? Restoran kami benar-benar tidak ada lowongan sekarang. Jadi saya harus repotkan kamu untuk merendahkan diri dan menyemir sepatu para tamu. Apa katamu? Kamu mau aku menyemir sepatu di pintu? Aku panggil kamu Mas Tian, dan kamu benar-benar merasa hebat. Kamu mau uangnya atau tidak? Kalau tidak mau, pergi sana. Mau. Aku akan lakukan. Lihat apa? Sepatuku juga kotor. Semirkan untukku. Siapa sangka 10 tahun yang lalu, Mas Tian yang legendaris akhirnya menyemir sepatuku. Hahaha. Hei, kamu cukup jago. Kerja bagus. Haha, Kuige, ada angin apa kamu kesini hari ini? Cepat siapkan ruang pribadi untuk Kuige. Sudahlah. Li Chao bilang Tian Ge sudah kembali. Di mana dia? Lausan. Tian Ge. Kamu benar-benar kembali. Apa artinya ini? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani membuat Tian Geku menyemir sepatu? Itu kamu, kan? Kamu berani membuat Tian Ge menyemir sepatumu? Lausan. Sudahlah. Kuige, aku tadi hanya kesurupan sesaat. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Dasar bocah, dengar ya, hanya karena hari ini, Tian Ge yang memohon untukmu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu membuat Tian Geku menyemir sepatumu? Cukup. Tian Ge, jangan dipikirkan. Kamu di dalam selama 10 tahun. Anak-anak muda ini, mereka bahkan tidak mengenalimu lagi. Tapi jujur, Tian Ge, kemampuan menyemir sepatumu sangat bagus. Lihat, sepatuku juga kotor. Tian Ge, bagaimana kalau kamu semir juga sepatuku? Lausan. Maksudmu apa?
Panggil dia Kui. Hempeha. Tian, terima kasih atas bantuanmu. Mau kemana? Ayo. Bagus, keren. Hahaha. Oh, Laosan. Sudah kubilang, Tian, keahliannya menyemir sepatu itu hebat, kan? Jadi, kamu puas? Puas. Kenapa sebelumnya kita tidak tahu Tian punya keahlian ini? Iya. Hahaha. Hah? Pak Feng, ada kabar? Li Chao dan Lu Kui membawa beberapa orang ke pintu masuk Hotel Damai untuk mempermalukan Pak Chen. Anak-anak nakal ini? Ngebut? Ya, Pak. Pak Tian, jangan khawatir. Saya akan membalas kebaikanmu dulu. Tian Ge. Harus kuakui kemampuanmu jauh lebih baik daripada pelayanku tahu, Tian Ge. Maka aku harus mendukung bisnismu. Sepatumu itu kotor sekali. Bagaimana bisa kau jadi anak buahku? Kenapa tidak suruh Tian Ge membersihkannya untukmu? Wah, wah, wah. Tian Ge lelah. Kau lelah, Tian Ge? Mau kakak-kakakmu bantu bangunkan? Li Chao. Lu Kui. Apa kalian layak untukku? Dulu, kalau bukan karena aku kalian masih akan menjadi preman jalanan tanpa aku, bisakah kalian punya apa yang kalian miliki sekarang? Hahaha. Kau sendiri yang bilang itu dulu. Masa lalu, sekarang aku yang memberi makanmu. Dulu aku di penjara demi siapa? Aku masuk penjara 10 tahun demi kalian, dan setelah aku keluar, kalian memperlakukanku seperti ini. Ya, benar. Kau benar-benar di penjara untukku. Terus, salahkan dirimu sendiri karena bodoh karena percaya pada persaudaraan sialan itu. Sekarang aku bos di sini. Kurasa kau salah paham. Aku tidak kembali untuk bersaing denganmu untuk posisi teratas. Aku hanya ingin uangku kembali. Uang itu ditabung untuk anak perempuanku. Kembalikan uangku, kembalikan saja uangku, dan aku akan pergi. Oke? Kembalikan. Hahaha. Hei, lihat, lihat. Tian Ge memohon padaku. Dia memohon padaku, Tian Ge. Kalau kau memohon, harus punya sikap yang benar. Hanya berlutut? Itu tidak baik. Kau benar. Mungkin Tian lelah. Kenapa kau tidak membantu Tian sekarang? Hahaha. Hei, dia benar-benar tertipu. Hahaha. Dengan statusmu saat ini, berani-beraninya kau meminta 30 juta padaku? 3.000 dolar ini. Anggap saja hadiah dari kakakmu. Wow, aku tidak pernah menyangka ini. Tian yang dulu legendaris bagaimana bisa begini? Tepat. Ciao. Kau cukup murah hati, ya? 3.000 dolar begitu saja. Bayangkan Tian kita berapa banyak sepatu yang harus ia semir untuk mendapatkan uang itu? Hahaha. Kembalikan 30 jutaku. Aku bilang padamu. 30 jutamu. Sudah kuhabiskan semuanya. Hahaha. Oh, dan biarkan aku memberitahumu sesuatu yang lain. 10 tahun penjaramu. Itu juga rekayasaku. Akulah yang memasukkanmu ke sana. Kenapa? 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 Dulu, aku memperlakukanmu seperti saudaraku sendiri. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kenapa? Karena kau bodoh. Percaya pada persaudaraan omong kosong. Kalian berdua, patahkan lengan dan kakinya, dan buang dia di tempat yang jauh. Baik, Pak. Kenapa? Coba saja sentuh dia. Kalian ini siapa sih? Berani macam-macam di wilayahku? Pak Tian, aku terlambat. Kamu? Pak Tian, kamu lupa? 10 tahun lalu, di luar Hotel Damai, kamu memberi seorang pengemis kecil 2.000 dolar. Akulah pengemis kecil itu. Ternyata kamu. Pak Tian. 2.000 dolar saat itu. Tidak hanya menyelamatkan nyawa adikku, tapi juga menjadi modal awal dalam perjalanan wirausaha saya. Sekarang, aku datang untuk membalas budi. Hei hei hei,
Dasar pengemis busuk. Kamu bikin heboh banget, kukira orang penting. Ternyata kamu itu pengemis kecil dari dulu. Pengemis busuk. Dapat uang sedikit lalu sekarang lupa diri. Berani-beraninya kau macam-macam sama Pak Tian? Aku akan buat mereka merasakan jadi pengemis juga. Dengar, adikku. Kamu tidak bisa melawan mereka. Kamu harus pergi dari sini. Paman Chen, bajingan tidak tahu terima kasih seperti mereka. Itu sudah terlalu baik untuk mereka. Dasar pengemis kotor, apa kamu tidak bertanya-tanya di Binjiang? Kamu tahu aku, Chow, bekerja untuk siapa? Grup Longteng. Percaya atau tidak, satu telepon dariku, Chow, dan aku bisa membuat kalian semua mati dan terkubur. Grup Longteng. Oh, aku lupa. Kakak Tian baru keluar penjara. Dia bahkan tidak tahu tentang Grup Longteng. Grup Longteng adalah raksasa yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Konglomerat global, Cui Liang, manajer kota Binjiang dari Grup Longteng, adalah saudara baikku. Jika kau macam-macam denganku, kau macam-macam dengan Grup Longteng. Cui Liang pasti buta memanggil orang sepertimu sebagai saudaranya. Apa-apaan ini? Beraninya kau menghina manajer Cui? Telepon manajer Cui, suruh dia datang sendiri ke sini, dan urus orang-orang ini. Nak, kau mati. Adik, pergilah sekarang. Tidak sebanding melawan Grup Longteng demi aku. Paman, jangan khawatir. Sebenarnya, aku ingin Cui Liang menjelaskan kepadaku bagaimana dia bisa menjadi manajer seperti itu. Manajer Cui sedang dalam perjalanan. Sekarang berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padaku. Jika kamu melakukannya, aku mungkin akan membicarakan hal baik untukmu nanti. Manajer Cui mungkin akan mengampuni hidupmu yang menyedihkan. Jika kamu berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu padaku sekarang, aku mungkin juga akan mempertimbangkan mengampuni hidupmu. Chow, aku pikir anak ini benar-benar tidak tahu cara-cara manajer Cui. Kamu sudah mati. Kamu, seorang manajer regional dari Grup Longteng, membunuhmu lebih mudah bagiku daripada menghancurkan semut, sesederhana itu. Aku tidak menyangka seorang manajer regional dari Longteng memiliki kekuasaan sebesar ini. Beritahu HRD untuk memberhentikan semua jabatan Cui Liang di grup. Ya, Pak. Hahaha, dia ingin memecat manajer Cui. Kamu pikir kamu siapa? Ketua Grup Longteng? Dasar pengemis. Kamu gila. Anak muda, berhenti bersikap keras. Pergi saja. Jangan khawatir, Paman. Cui Liang tidak mewakili grup Longteng. Siapa bilang aku tidak bisa mewakili Longteng Group? Manajer Cui, akhirnya kau datang. Tadi ada yang memaki-maki kamu, katanya kamu buta atau apalah. Dengar, sobat. Sebentar lagi, lemparkan semua kesalahan padaku. Kau dengar? Di Binjiang, orang yang berani memakiku, Cui Liang baru pertama kali ini kulihat. Coba lihat siapa yang sombong. Aku. Manajer Cui, dialah orangnya. Dia tidak menganggapmu serius, itu berarti melawan Longteng Group. Bunuh dia, bunuh dia. Ya, bunuh dia. Manajer Feng, apa yang kau lakukan di sini? Kudengar manajer Cui di Binjiang adalah orang besar. Tidak. Semua diam. Pak Feng, dengar, biar saya jelaskan, saya hanya... Saya dengar dari mereka. Kamu datang ke sini untuk membunuhku? Cui, kami selalu setia padamu. Cui, kau manajer regional dari grup Longteng. Kenapa kau takut padanya? Kalian berdua mau bunuh aku? Kau tahu siapa dia? Dia adalah ketua grup Longteng kita, Pak Feng. Dia Pak Feng dari Grup Longteng. Pak Feng, ampuni kami. Pak Feng, ampuni kami. Pak Feng, kami gagal mengenali kebesaranmu, tolong ampuni hidup kami yang tak berharga. Ya, Pak Feng, kali ini kami salah, maafkan kami. Orang sepertimu yang tidak tahu berterima kasih, tidak pantas hidup di dunia ini. Aku salah, Tian Ge, tolong maafkan kami, Tian Ge, kami benar-benar tahu kami salah. Tian Ge, kita bersaudara, aku tahu kau yang paling setia. Bisakah kau maafkan ini? Aku salah. Loyalitas. Persaudaraan. Haha, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bodoh. Percaya pada persaudaraan sialan itu? Untukmu dan persaudaraan yang katamu itu, aku menghabiskan 10 tahun di penjara untukmu. Dan apa yang ku dapat? Kalian. Yang katanya, saudara mengajarkanku pelajaran yang sesungguhnya. Terima kasih, Tian Ge, terima kasih. Aku tidak ingin berurusan lagi dengan dunia bawah tanah ini, tidak ada lagi keterlibatan.
Kartu ini berisi 700 miliar rupiah. Ini semua tabunganku selama bertahun-tahun, anggap sisanya sebagai bentuk hormatku padamu. Welcome. Itu tidak cukup, Pak Chen. Selama 10 tahun kamu di penjara. Penggelapan. Aku bisa melepaskanmu hari ini. Tapi semua barang ini harus dikembalikan sepenuhnya. Apa? Ada masalah? Tidak masalah, tidak masalah. Besok, perusahaan restoran kembalikan semuanya ke Pak Chen. Mengenai kamu, aku tidak ingin melihatmu lagi. Terima kasih, adik. Pak Chen, jika bukan karena kamu menyelamatkanku dulu, aku pasti sudah mati kelaparan di jalan. Bagaimana bisa aku sampai di posisiku sekarang? Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Terima kasih. Dengan uang ini, akhirnya aku bisa pergi menemui putriku. Kelompok telah mencopot Anda dari semua jabatan Anda. Pak Feng, saya hanya bingung sesaat. Tolong beri saya kesempatan kali ini, saya bersumpah tidak akan mengulanginya. Pak Feng, Kirim beberapa orang untuk membantu mereka. Kembalikan perusahaan Peace Hotel sepenuhnya kepada keluarga Chen. Ya, Pak Feng. Paman Chen, Longteng Group kami memiliki banyak bisnis di kota Binjiang. Bisnis-bisnis ini semuanya bisa diserahkan ke perusahaan Anda. Dalam setahun, Tidak. 10 tahun di penjara membuat saya terputus dari masyarakat. Lagi pula, di usia saya tidak punya kekuatan untuk berjuang lagi. Dan saya juga tidak mau. jadi, Paman Chen, apa rencana Anda? Saya ingin pergi menemui putri saya. Saat saya masuk penjara 10 tahun lalu, putri saya baru saja menikah. Saya bahkan tidak bisa menghadiri pernikahannya. Chen Qian, apa kamu tuli? Tidakkah kamu dengar ibumu sudah pulang? Bawakan saya sandal saya sekarang. Bu, saya baru saja memetik sayuran. Jadi, Sepertinya kamu sangat puas dengan mantu kamu. Ya, sangat. Benar, mantu ini secara pribadi saya pilih untuk putri saya. Dia jujur, stabil, dan hormat. Tapi putri saya bilang 2 tahun terakhir ini dia mengalami masa sulit di tempat kerja. Jadi saya berencana pulang dengan membawa uang, berikan semuanya padanya, untuk membantunya. Om Chen, penilaian Anda selalu benar. Bagaimana kalau begini? Posisi manajer di cabang Binjiang Group kita sedang kosong. Biarlah mantu Anda datang membantu saya. Saya akan merasa malu sekali. Kita semua keluarga. Sekretaris Lin, tolong atur dengan HR. Ya. Terima kasih, Cheng En. Ma, makan malam sudah siap. Sayang, aku punya kabar paling menakjubkan untuk memberitahumu. Apa itu? Hei, Biao bilang, jika kamu mau, utangku padanya bisa dihapuskan sepenuhnya. Sayang, duduklah, dengarkan aku, tolong aku sekali lagi, aku berutang lebih dari 1 juta pada Bank Biao, dengan bunga yang bertambah, sekarang sudah lebih dari 10 juta. Jika kau tidak menolongku, dia benar-benar akan mematahkan kakiku. Sudah kubilang dari dulu, jangan berjudi. Tapi apa kau pernah mendengarkanku? Ayahku memberimu lebih dari 10 juta, dan kau judikan semuanya. Sayang, tolong aku sekali lagi, sayang, aku bersumpah padamu, aku bersumpah mulai sekarang, aku akan berubah menjadi orang baru. Apa kau ini manusia? Kurang ajar, apa aku terlalu memanjakanmu? Akhirnya, aku akan bertemu Qian. Aku naik dulu bersama Paman Chen. Kau tunggu di sini. Baik, Presiden Feng. Berani kau mengancamku? Bisa berhenti? Masa orang nggak bisa lihat HP dengan tenang? Ini dia. Pak Chen, saya akan mengetuk sekarang. Oke. Siapa itu? Datang. Hei, mertua, aku baru saja keluar dari penjara. Aku datang untuk menemui Qian. Apakah Qian ada di rumah? Oh, Qian pergi keluar. Datang lagi lain hari, ya? Sungguh. Qian. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku jelas mendengar Qian menangis. Kamu salah dengar. Tidak ada tangisan dari Qian. Siapa yang akan menindasnya? Kenapa ada darah di lantai? Ini,
Ini bukan darah, ini saus tomat, saus tomat. Di mana putriku? Paman, suara tadi, sepertinya berasal dari kamar mandi. Hei, 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 kamu, apa yang kamu lakukan? Tian, apakah kamu di dalam? Apa yang terjadi? Apakah mereka berdua mengganggumu? Kamu tidak bisa masuk. Chen Dingtian, apa omong kosong yang kamu bicarakan? Siapa yang mengganggu Kian? Hei, kamu salah dengar. Paman Chen, aku juga mendengarnya. Ayah, aku baik-baik saja. Pergi, Kian, apa maksudmu? ayah. Pergi, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Hei, Kian, dia hanya sedikit tidak enak badan. Kenapa kamu tidak pulang dulu saja? Kian tidak mau bertemu denganku. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Kian, ini ayah. Ayah kembali. Ayah, tahukah kamu selama 10 tahun ini seperti apa? Semua orang bilang aku anak dari seorang narapidana, orang-orang bergosip di belakangku. Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Bagaimana bisa jadi begini? Kian. Di surat-suratmu, kamu tidak bilang begitu. Chen Dingtian, kamu menghabiskan 10 tahun di penjara. Aku dan keluargaku telah dipermalukan dan tidak bisa menegakkan kepala, terutama Kian. Wajar saja, dia tidak mau melihatmu. Ini semua salahku. Paman Chen, Kian, aku pergi. Aku akan pergi. Ah. Kamu hampir membunuhku tadi. Oh, nak, sekarang cuci muka kamu. Selama 10 tahun ini, aku bekerja keras tanpa mengeluh, merawat kamu dan anakmu. Apa yang salah dari perbuatanku? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Jangan coba-coba membuatku merasa bersalah. Nak, telepon Kak Biau sekarang. Hei, Kak Biao, apa? Kamu sudah sampai? Hei, Biao, kenapa kamu di sini sepagi ini? Aku bahkan belum bersih-bersih. Kamu bajingan, perempuan secantik ini, kau pukuli seperti ini. Bagaimana aku bisa menikmatinya? Ini bukan salahku, Biao. Dia benar-benar menolak. Aku terpaksa menggunakan kekerasan, tapi jangan khawatir sekarang. Dia setuju. Seharusnya begitu. Hahaha. Oh, cantik kecil. Biao, sejak aku melihatmu terakhir kali, aku terobsesi padamu. Haha. Biao, aku mohon padamu, tolong, lepaskan aku. Lepaskan kau? Bagaimana dengan hutang suamimu? Ini semua salahku. Aku telah menghancurkan Kian. Paman Chen, jangan salahkan dirimu dulu. Kurasa ada yang tidak beres, sejak kita masuk, sikap mereka aneh. Kau bilang Kak Kian menulis di suratnya bahwa dia merindukanmu, bilang dia tidak bisa keluar, tapi sekarang dia tidak menemuimu. Pasti ada yang salah. Maksudmu? Kita harus kembali dan cek. Ayo pergi. Ayahku adalah Chen Dingtian. Apa? Ayahmu Chen Dingtian? Kenapa tidak bilang dari tadi? Dia benar-benar putri, Chen Dingtian. Tidak. Biao Ge, kamu takut pada Chen Dingtian? Takut? Aku malah bersemangat. Hahaha. Chen Dingtian, oh Chen Dingtian, dulu saat kau mempermalukanku, apa kau pernah memikirkan hari ini? Aku sudah kehilangan minat, tapi sekarang aku benar-benar bersemangat. Haha, lihat. Ini bos legendaris dari dulu, Putri Chen Dingtian. Hahaha, Chen Dingtian. Oh Chen Dingtian, kau tidak menyangka ini kan? Hari ini putrimu jatuh ke tanganku. Ya, hahaha, cantik, aku datang. Sepupu, sudah kuduga, si jalan kecil itu tidak segampang itu, aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Bagus nak. Kalian para binatang, aku akan menghantuimu meskipun sebagai hantu. Jalang, kau memaksaku melakukan ini? Manis kecil. Kian, bajingan, berani-beraninya kau.
Kenapa dia kembali lagi? Aku tidak tahu. Ayah, Sundazi, binatang itu, dia tidak hanya membiusku, tetapi juga memukuliku setiap hari, dan dia ingin memberikanku pada pria lain. Kau binatang. Ayah, aku salah. Dulu, aku sendiri mempercayakan putriku padamu. Inikah caramu memperlakukannya? Kuberitahu kau, kau mati. Aku akan membunuhmu. Kamu pikir kamu masih jadi orang besar dari 10 tahun lalu? Hah, kamu pikir aku nggak bisa bilang satu kata aja dan kau mati? Kamu nggak akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Hahaha. Itu benar-benar lucu. Kamu sekarang lebih buruk dari anjing. Apa, mau gigit aku sampai mati? Kian, apa yang kamu lakukan pada anak perempuanku? Apa yang kamu lakukan pada Qian Qian? Aku. Hahaha. Nggak apa-apa. Cuma kasih dia pil kecil. Bikin anak perempuanmu jadi sayang, itu aja. Kamu bajingan. Paman, bawa Qian Qian pergi dulu. Orang-orang ini biar aku yang urus. Pergi? Kamu pikir bisa? Tangkap mereka. Kamu mau adu jumlah? Panggil semua orang. Hah? Kamu siapa? Kamu tahu siapa aku? Aku nggak ngomong sama orang mati. Itu lucu sekali. Hahaha. Jangan bergerak, merunduk. Tidak. Sudahlah. Chen, aku tadi hanya bodoh. Anggap saja aku sampah. Lepaskan aku. Ah, Kian, Chen, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya. Ampuni aku. lihat apa yang kau lakukan pada putriku. Dan kau masih berani minta dilepaskan? Itu semua salah Sundazi bajingan itu. Dia membius putrimu. Aku tidak ada hubungannya. Ayah, jangan percaya dia. Dia menjebakku. Aku juga dipaksa. Ayah, Benar, kita keluarga. Kita keluarga. Kau tidak bisa percaya orang luar. Paman, katakan saja apa yang harus kulakukan, serahkan padaku. aku tidak ingin melihatnya lagi. Bawa dia pergi. Tidak. Minggir. Kalian berdua, berhenti di situ. Ayah, kamu tidak bisa membunuhku. Aku menantumu. Jika kamu membunuhku, apa yang akan dilakukan Qian Qian? Nak, Sundazi. 10 tahun lalu, kupikir kamu adalah seseorang yang bisa kupercaya. Tak pernah kusangka kamu jadi binatang. Dengan tanganku sendiri, aku melemparkan putriku ke lubang api. Ayah, aku mohon padamu, ampunilah nyawaku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Ayah, tolong maafkan aku. Maafkan kamu? Saat kau memukulku setiap hari, saat kau mendorongku ke pria lain, apa kau pernah memikirkan saat ini? Kian, bicaralah dengan ayah untukku, mau? Aku benar-benar tahu aku salah, aku tidak akan berani lagi, maafkan aku sekali ini saja. Cheng En. Paman Chen, jangan khawatir, serahkan padaku. Hah? Kau tahu siapa kakakku? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Hei, Bos Li, datang selamatkan aku. Persetan kau, Chen Dingtian. Suatu hari, aku akan menghancurkanmu di bawah kakiku. Tenang, Cao. Itu grup Longteng. Bukan hanya di Binjiang, tapi di seluruh Daxia. Mereka raksasa yang tidak mungkin disentuh. Kita benar-benar tidak bisa melawan mereka. Aku sudah bekerja keras begitu lama, bagaimana bisa aku menyerahkannya begitu saja kepada mereka? Apa? Ada apa lagi, Cao? Hahaha. Sekarang siapapun bisa menggangguku, kamu pikir aku sudah mati atau apa? Siapa yang begitu buta sampai berani macam-macam dengan kita? Mereka mencari masalah. Pergi kumpulkan anak buah kita segera. Tidak, tunggu. Aku akan pergi sendiri. Kalau tidak, orang-orang Binjiang akan mengira aku benar-benar mati. Bawa mereka pergi. Tunggu, jika kau berani menyentuhku, kau akan menyesal. Baik, biarkan aku lihat siapa yang berani melindungimu hari ini. Biao, tolong selamatkan kami. Jangan khawatir, begitu kakakku datang, dia akan membuat mereka membayar. Kau tidak tahu siapa kakakku. Saat kau melihatnya, kau akan terkejut. Begitu dia di sini, kalian semua akan mati. Kalau begitu aku ingin melihat. Siapa sebenarnya kakakmu itu? Siapa yang berani menyentuh orang-orangku? Bos Li, akhirnya kau datang.
seseorang berani mengacaukanku. Mereka benar-benar tidak menghormatimu. Untuk apa aku memeliharamu? Apa aku harus melakukan semuanya sendiri? Aku ingin melihat siapa yang begitu sombong. Sudah kubilang, lain kali kita bertemu, aku tidak akan melepaskanmu. Tuan Feng, Kak Chen, kami tahu kami salah. Kami akan pergi dari sini sekarang juga. Apa yang kau lakukan? Cepat bunuh mereka. Diam, aku akan membunuhmu duluan. Apa? Apa kau salah paham? Merekalah yang pantas mati. Bodoh. Tahukah kau siapa mereka? Bos Li, Chen Dingtian sekarang bukan siapa-siapa. Anak itu juga pura-pura. Kenapa kau takut pada mereka? Cukup. Paman Chen, antar Chen Qian ke rumah sakit dulu. Aku akan urus semuanya di sini. Serahkan padaku. Baik. Cheng En. Aku tidak ingin siapapun mengganggu kehidupan ayah anak kita lagi. Tuan Feng, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami akan pergi dari sini sekarang. Berhenti. Tuan Feng, kasihani saya, Tuan Feng. Perusahaan Tian, saya akan segera mengembalikannya. Saya akan memberikannya kembali sekarang. Itu tidak mungkin. Mereka tidak berguna. Kenapa? Orang sampah sepertimu berani menghina dermawanku? Bawa dia pergi. Tuan Li, ampuni saya. Wang, kasihani. Hei, Tuan Feng, kami akan pergi sekarang. Dan kau, Kau tidak bisa membunuhku. dasar suami kejam. Saat kau membius Qian Qian, kenapa kau tidak memikirkan dirimu sebagai suaminya? Bu, tolong aku. Biarkan ayah lihat, bagaimana lukamu. Ayah, aku hampir sembuh. Berkat Pak Feng, dia membantuku mendapatkan dokter terbaik dan rumah sakit terbaik. Cheng En. Terima kasih. Om Chen, jangan berkata begitu. Kalau bukan karena makanan yang kau berikan dulu, aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Kebaikanmu akan selalu kuingat di hati. Jangan bilang begitu. Prestasimu hari ini semua hasil usahamu sendiri. Aku juga senang untukmu. Ngomong-ngomong, Om Chen, ada yang ingin aku bicarakan denganmu? Apa itu? Aku ingin berinvestasi 10 miliar ke grup Chenmu, dan menjadi mitra terbesar grup Longteng. Karena kau begitu tulus, sepertinya aku tidak bisa menolak. Namun, aku ingin menyerahkan perusahaan kepada putriku. Ayah, bagaimana bisa? Aku tidak bisa menerimanya. Qian. Kau telah menderita selama 10 tahun ini. Aku kira Sundazi adalah orang yang bisa dipercaya, tapi ternyata dia binatang. Ayah yang mengecewakanmu. Ayah, itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu bukan salahmu. Qian, Om Chen hanya punya satu putri, dan perusahaannya selalu ditujukan untukmu. Jangan khawatir. Aku akan mencari tim paling profesional untuk membantumu dalam pekerjaan. Aku yakin kau akan baik-baik saja. Kalau begitu sudah diputuskan. Pada konferensi pers besok, aku akan secara resmi menyerahkan perusahaan kepadamu. Ayah, terima kasih. Ini semua salahmu, Sampah. Aku hampir kehilangan nyawaku karena kamu. Aku akan membunuhmu. Biaoge, ampun, Biaoge, ampun. Ampun, lumayan. Bayar hutang judi 10 juta yang kau punya padaku. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Kalau gitu, akan kupotong-potong kau. Itu sebagai gantinya. Biaoge, akan kubayar. Aku bersumpah akan membayarmu kembali. Permisi, apakah Anda Tuan Sundazi? Bicara. Saya dari Longteng Group, manajer SDM. Kami ingin merekrut Anda sebagai manajer distrik Binjiang dari Longteng Group. Silakan segera menjabat. Longteng Group. Bukankah pendukung Li Chao manajer Cui dari Longteng Group? Oh sial. Apa sih identitas asli Sundazi? Lepaskan dia. Dazi, bangun. Aku direkrut jadi manajer Longteng Group. Sundazi, saya sekarang secara resmi memberitahu Anda, Ketua. Hei, Dazi, mantap. Maaf atas masalah sebelumnya. Jangan diambil hati. Sekarang aku manajer Longteng Group. Chen Dingtian. Dan si bocah nakal itu, carikan aku beberapa orang. Aku ingin balas dendam.
Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas kebaikan Anda karena telah hadir di peluncuran Chen Group. Saya menyatakan mulai hari ini, Chen Group dan semua anak perusahaannya secara resmi diserahkan kepada putri saya, Chen Qian. Chen Dingtian menjalani hukuman 10 tahun penjara. Siapa sangka dia sekarang bangkit kembali? Betul, sangat pantas untuk seorang mantan legenda. Aku punya kabar. Chen Group akan segera menjadi mitra terbesar dari Longteng Group, investasi mereka 10 miliar. Apa? Pak Chen, selamat. Pak Chen, Anda begitu muda dan berprestasi. Saya harus merepotkan kalian berdua untuk menjaga putri saya. Tentu saja. Dengan reputasi Anda, Pak Chen, saya pasti akan mendukung penuh Chen Group. Kami para bawahan, siapa di antara kami yang tidak pernah berhutang budi kepada Pak Chen? Sekarang saatnya membayar hutang itu. Pak Chen, saya dengar Longteng Group akan berinvestasi 10 miliar ke Chen Group, apakah itu benar? Longteng Group tidak akan pernah bekerja sama dengan pecundang ini. Gak taunya kalian berdua ayah anak yang gak berguna, tapi jamuannya cukup enak. Kamu tidak diterima di sini. Keluar dari sini. Aku? Disuruh pergi? Menurutku kamulah yang harus pergi. Penjaga. Ini keterlaluan. Ini wilayah Tuan Chen. Kalian sekelompok preman, keluar dari sini sekarang. Tepat sekali. Kamu tahu siapa Bang Chen? Kamu benar-benar tidak tahu. Aku tahu. Chen Dingtian. Orang yang gak berguna, cuma mantan narapidana. Satpam, usir mereka sekarang. Ini manajer baru grup Longteng. Aku mau lihat siapa yang berani bergerak. Oh, grup Longteng, manajer yang baru ditunjuk, dunia ini kecil sekali. Kamu pasti datang dengan perintah perusahaan untuk membahas kerjasama dengan Tuan Chen. Maaf atas penghinaan ini. Hahaha. Chen Dingtian, jaga bicaramu. Aku sekarang manajer grup Longteng. Cukup dengan satu kata dariku, aku bisa membuat keluarga Chenmu bangkrut. Sekarang juga, aku memberimu kesempatan untuk memohon ampun, Qian. Sudah waktunya kamu menyelesaikan ini sendiri. Sialan, berani kau pukul aku? Kau melakukan ini akan menyinggung grup Longteng. Ya, Chen. Lebih baik biarkan CEO Lu minta maaf padanya. Dia manajer grup Longteng. Manajer? Dia bahkan tidak layak. Aku tidak hanya akan memukulmu, tapi juga akan menceraikanmu. Ya, ini. Mereka ternyata keluarga. Kalau begitu ini, apa yang terjadi? Sialan, kurasa kau mencari masalah. Pergi dari sini. Chen Dingtian, aku sekarang manajer grup Longteng. Dengan satu telepon, aku bisa membuat keluargamu bangkrut. Kalian berdua, bicarakan baik-baik. Jangan bawa-bawa kami. Benar, Tuan Chen. Cepat minta maaf padanya. Dasar binatang buas. Dia tidak hanya membiusku, tapi juga menganiayaku. Manajer Sun, itu hanya kesalahan kecil. Kau, istrinya, bisakah kau mengerti? Tepat sekali. Dia manajer grup Longteng. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu? Kalian berdua, cukup omong kosong. Lupa apa yang kau janjikan padaku tadi? Zaman sudah berubah. Sekarang kau sudah berselisih dengan grup Longteng. Kenapa kami masih mau bicara denganmu? Manajer Sun, kami akan mengandalkan dukunganmu mulai sekarang. Tapi, Kalian berdua pecundang. Bertelutlah sekarang dan minta maaf pada manajer Sun. Berhenti. Siapa yang berani membuat dermawanku bertelut? Kalian baik-baik saja? aku baik-baik saja. Paman, duduklah. Serahkan padaku. Kau? Dia. Itu dia. Apa yang kamu takutkan? Sekarang seluruh Binjiang aku yang bertanggung jawab. Bukankah kau datang untuk balas dendam? Tunggu apa lagi? Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu belum cukup. Li Chao dan Lu Kui sudah dipenjara merenungkan kesalahan mereka. Apa? Apakah kau juga butuh bantuanku? Hahaha. Akting. Kemarin aku takut padamu, tapi tidak hari ini. Manajer Sun, apa maksudmu? Bocah ini hanya aktor yang dia sewa, sama seperti dia, sampah, akulah manajer kota Binjiang. Bahkan jika ada investasi 10 miliar, akulah yang memutuskan, kan? Kita hampir tertipu oleh rubah tua ini. Ya, untung manajer Sun datang tepat waktu dan menyelamatkan kita. Baik, mulai sekarang, ikuti aku, dan aku akan membuatmu banyak uang. Manajer Sun, Anda sudah bersusah payah. Aku menyatakan bahwa perusahaan kami, mulai saat ini, menghentikan semua kerjasama dengan grup Chen. Benar, mulai sekarang, seluruh industri di Binjiang akan memasukkan grup Chen ke dalam daftar hitam. Hei, lihat itu. Ini yang terjadi jika kau macam-macam denganku. TSK. Manajer. Pernahkah kau berpikir siapa yang memberimu posisimu? Hahaha.
Kamu menyebutkannya, aku hampir lupa. Posisiku sebagai manajer ditunjuk langsung oleh ketua. Lihat manajer Sun. Dipromosikan oleh ketua sendiri. Tepat, aku orang kepercayaan ketua. Bahkan posisi presiden benar-benar dalam jangkauan. Chen Dingtian, kamu mati. Sungguh sandiwara. Cheng En. Ini berakhir sekarang. Dimengerti. Ada apa? Tidak bisa melanjutkan aktingnya? Baiklah. Jika kamu berlutut dan menjilat sepatuku bersih, aku mungkin mempertimbangkan melepaskanmu. Grup Longteng, dengan hadiah 10 miliar, mengucapkan selamat kepada Ketua Chen. Ketua Chen, hadiahmu terlalu murah hati. Ini benar-benar nyata. Mustahil. Aku manajer distrik Binjiang. Hal-hal yang kamu bicarakan ini untukku, kan? Kamu pikir kamu siapa? Xiaolin, aku sudah bilang untuk memecat Sun Dazi dari posisinya. Bukankah kamu sudah memberitahunya? Maaf, Ketua Feng, penyusunan kontrak memakan waktu, pemberitahuan akan segera dikirim. Ini tidak mungkin. Oh begitu, kamu pasti sedang pura-pura. Investasi kontrak yang disebut-sebut ini semuanya palsu. Chen Dingtian, Ketua Chen adalah dermawan ketua kita. Tanpa hubungan ini, kamu pikir bisa menjadi manajer? Ketua menghargai kemampuanku, dan itulah kenapa dia menjadikanku manajer. Itu sama sekali bukan karena koneksinya. Ah, sekarang aku mengerti, kamu juga dipekerjakan oleh mereka. Astaga, kalian benar-benar setia, kalian berusaha keras untuk akting ini. Manajer Sun, kamu luar biasa. Jika tidak, kita semua akan tertipu oleh rubah tua licik ini. Sudah lama aku merasa curiga. Chen Dingtian menjalani 10 tahun penjara, bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan Longteng Group? Nampo, DCN. Tepat. Semua yang dia lakukan, bukankah itu hanya untuk menunggu kita berinvestasi? Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Kamu sudah masuk daftar hitam di kalangan bisnis. Jangan percaya padanya. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebanyak itu? Dia adalah ketua Longteng Group. Sun Dazi, kamu telah dipecat dari Longteng Group? Tidak, manajer. Posisi manajer ini bukankah itu ditunjuk langsung oleh ketua? Apa kamu yakin tidak salah? Yang memecatmu juga ketua. Ah? Itu tidak mungkin. Jika kamu adalah ketua grup Longteng, kenapa kamu mendukung pecundang Chen Dingtian itu? Apa? Dikeluarkan dari kamar dagang Binjiang? Bangkrut? Bukti penggelapan pajak saya telah terungkap. Saya akan masuk penjara. Presiden Feng, saya gagal mengenali kehebatan Anda sebelumnya. Tolong lepaskan saya. Kak Chen, demi pertemanan kita bertahun-tahun, selamatkan aku tidak mau masuk penjara. Kamu tidak pernah benar-benar berniat bekerja sama. Beberapa kata dari orang lain bisa memengaruhimu. Itu sungguh bodoh. Ayahku mengajariku. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Cukup. Jangan biarkan orang-orang tidak relevan ini mengganggu rapat lagi. Bawa mereka pergi. Ini benar-benar akhir. Bisakah Anda memberi saya satu kesempatan lagi? Hanya satu kesempatan lagi. Ayah, bukankah Anda dermawan Presiden Feng? Saya mohon, tolong bicarakan yang baik untuk saya, kembalikan posisi manajer saya, oke? Bahkan di saat seperti ini, kamu masih menolak bertobat? Saya pikir kamu harus pergi ke penjara dan merenung perlahan. Tidak. Aku tidak mau masuk. Qianqian bantu aku bicara dengan ayah tentang ini, ya? Aku suamimu. Sun Dazi, saat kau menganiayaku, apakah kau memikirkan semua ini? Saat kau memberiku obat, apakah kau menganggapku istrimu? Kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Bawa dia pergi, jangan biarkan sampah ini mengotori tempat acara. Ayah, semua ini berkat dirimu. Qianqian, kau keluar dari bayang-bayang. Membuat ayahmu sangat bahagia. Kalian berdua, ayo lanjutkan konferensi pers. Ada pengumuman bahagia lainnya. Oh, baiklah semuanya. Itu tadi hanya sandiwara. Sebagai tanda permintaan maaf, aku telah memutuskan bahwa grup Chen dari kontrak yang ada, akan memberikan diskon tambahan 5%. Semoga kalian terus percaya pada grup Chen, dan bersama-sama meraih sukses besar. Dan semua ini berkat anak perempuanku. Terima kasih, Presiden Chen. Kami pasti akan selalu mengikuti grup Chen. Ayah, mereka semua adalah oportunis. Kau benar-benar ingin percaya pada mereka? Anak bodoh, pengusaha selalu mencari keuntungan.
Dengan adanya presiden, mereka sendiri akan membuat pilihan yang bijak. Paman, kau benar-benar ahli dalam hal ini. Taktik wortel dan tongkat ini mengajarkanku banyak hal. Omong-omong, apa yang kau sebutkan tadi? Saya ingin Anda menjabat sebagai General Manager dari grup Longteng untuk memimpin grup Longteng. Tidak, tidak. Di usia saya hanya ingin merawat Kian-Kian dengan baik. Om, kamu masih setajam dulu, mempercayakan grup Longteng kepadamu, saya akan merasa tenang. Hebat, ayah, apapun keputusan yang kamu ambil, aku akan mendukungmu. Baiklah, kamu belajar mundur untuk maju itu, anakku. Baiklah, pertama, saya akan mengurus Kian-Kian. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Setelah itu selesai, saya akan datang membantu kamu. Jadi kamu setuju? Luar biasa. Om, tolong aku. Oh tidak, Dazi. Bagaimana kamu bisa begini? Ah, tidak apa-apa. Om, aku dipukuli di kota pulang untuk bersembunyi beberapa hari. Siapa yang berani menyentuh keponakanku, Sun Tianlong? Ini keterlaluan. Hei, jangan ikut campur, Om. Baiklah, desa Heping kita akan dihancurkan. Kita akan kaya segera. Setiap rumah tangga mendapat setidaknya 10 juta. Tentu. Aku dengar ada perusahaan besar yang merencanakan pembangunan. Aku tidak tahu banyak, tapi mereka murah hati. Per meter persegi mereka menawarkan 10.000 yuan. Chen Dingtian. Kamu lupa, keluarga Chen adalah keluarga besar di desa kita. Dengan pembongkaran ini, mereka akan mendapat setidaknya 50 juta yuan. Hei, Dazi, bukankah kamu menantu mereka? Sekarang Chen Dingtian di penjara, siapa tahu dia akan keluar. Lihatlah tanah mereka. Paman, apa maksudmu? Makam ayahnya bisa mendapat setidaknya 30 juta yuan. Jika kita bisa mendapatkannya, Jika aku bisa mendapatkan uang itu, aku bisa pergi jauh dan hidup enak. Paman, tunggu apa lagi? Mulai gali. aku ingin. Tapi meski Chen Dingtian di penjara, aku tidak berani menyentuhnya. Oh, Paman, siapa aku? Aku menantu Chen Dingtian, tanahnya seperti milikku, aku akan tanda tangan, gali. Hahaha, Dazi, kamu kembali tepat waktu. Dengan kamu di sini, aku merasa lega. Hahaha. Kamu memaksaku melakukan ini? Saya mulai dari muda, berjuang sendiri. Sudah terlalu lama sejak saya kembali. Jadi, yang kamu bicarakan adalah desa Heping. Betul. Saya mendapat surat dari penduduk desa. Mengatakan desa itu akan dihancurkan. Saya pikir setelah saya keluar, mungkin saya bisa membantu sekali lagi. Ini bukan apa-apa. Proyek ini awalnya dijalankan oleh adik saya. Jika Anda setuju, grup Longteng akan memastikan penduduk desa diurus dengan baik. Begitu. Kebetulan sekali. Kami baru tahu kemudian bahwa desa Heping adalah kampung halaman Anda. Setelah kami mendapat kabar, kami langsung menyuruh mereka berhenti bekerja. Kami menandatangani kontrak baru. Kompensasi untuk setiap rumah tangga dijamin 10.000 per meter persegi. Chengen. Terima kasih. Saya berterima kasih atas nama penduduk desa. Anda adalah penyelamat saya. Tanpa Anda, saya tidak akan berada di posisi saya sekarang. Saya yang seharusnya berterima kasih. Pak, Anda adalah dermawan kami. Akhirnya saya bisa bertemu Anda. Anak, apa yang kamu lakukan? Bangun, cepat. Biarkan saja dia berlutut. Jika dulu Anda tidak memberi saya makanan, saya pasti sudah mati kelaparan. Sujud ini adalah yang paling bisa saya lakukan. Ini adik saya, Feng Nian. Dia yang mengelola proyek properti grup. Sejak saya tahu bahwa desa Heping adalah kampung halaman Anda, saya menyuruh mereka menghentikan pembangunan. Kami hanya menunggu perintah Anda. Oh, baiklah, nak, bangun dan mari bicara. Oke. Kalian berdua anak baik. Chen Dingtian kembali, cepat, ayo. Semuanya, jangan bilang aku nggak baik sama kalian. Sekarang ada kesempatan untuk menghasilkan uang, terserah kalian mau ikut atau tidak. Dazi, apa kau serius? Ganti rugi pembongkaran sudah banyak uang, dan masih ada kesempatan kaya lagi. Apa yang kau bicarakan? Dazi orang kota, pasti dia punya ide. Asalkan kalian dengerin aku,
Setiap rumah tangga, setidaknya, $1 juta lagi. 1 juta? Ada tawaran sebagus itu? Keluargaku sudah dapat 3 juta dari ganti rugi, dan tambahan 1 juta, tentu aku ikut. Biarkan Dazi selesaikan bicaranya. Kepala desa, apa yang Bapak ingin kami lakukan? Katakan saja. Semuanya, pembongkaran adalah masalah besar. Ini kesempatan untuk mengubah nasib, akhirnya giliran kita, Desa Heping, tapi pikirkan sendiri, tanah yang kalian miliki, apakah cukup seumur hidup untuk hidup nyaman tanpa khawatir? Ya, beberapa juta memang gak seberapa sekarang. Beli rumah dan mobil, habis. Tapi kontraktornya sudah menawarkan banyak. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalian gak punya tanah, aku akan kasih kalian. Dazi, apa kau serius? Tapi dari mana kau dapat tanah? Aku nggak punya, tapi Chen Dingtian punya. Rumah tua keluarga Chen Dingtian itu harganya $5 juta. Makam ayahnya jauh lebih tak ternilai. Sundazi, kamu gila? Berani-beraninya kamu sentuh rumah Bang Chen dan sentuh makam leluhur keluarga Chen? Bajingan tua itu akan mati di penjara juga. Rumahnya adalah rumahku. Chen Dingtian sudah banyak berbuat untuk desa. Itu tidak tampak benar. Tapi itu Chen Dingtian, bagaimana kalau dia keluar, dan tahu kita merobohkan makam leluhur keluarganya, kita pasti mati. Apa yang kamu takutkan? Kalian semua takut apa? Aku menantu Chen Dingtian. Kamu bilang, ini rumah siapa? Dazi. Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? Sebagai kepala desa, maksud Dazi adalah juga untuk kepentingan semua orang. Selama kalian mau membantu dan mengambil inisiatif merobohkan rumah tua Chen Dingtian dan makam leluhur keluarganya, ketika kompensasi pembongkaran turun, kita akan bagi dengan semua orang. Apa? Kamu mau kami yang lakukan? Kami sendiri yang merobohkan rumah Bang Chen? Omong kosong. Kalau bukan karena penundaan dari atas, apakah aku perlu kalian? Selama kalian bantu, setiap keluarga dapat setidaknya $2 juta. Baiklah. Aku pulang ambil cangkul. Dazi, kamu tidak benar-benar akan memberikan bagian uang kepada para idiot itu, kan? Itu bukan jumlah yang kecil. Paman, apa aku terlihat seperti idiot menurutmu? Hah? Aku hanya memanfaatkan mereka untuk membantu mempercepat pembongkaran. Lalu ketika itu terjadi, bukankah semuanya akan masuk ke kantong kita? Tentu saja. Baiklah, aku akan menghubungi manajer Wang lagi. Begitu konstruksi dimulai, kompensasi pembongkaran akan segera datang. Ngomong-ngomong, Nian, bagaimana proyek desanya? Kami hanya menunggu perintahmu. Begitu konstruksi dimulai, kompensasi akan segera datang. Para penduduk desa sudah tidak sabar untuk melakukannya sendiri. Jangan tunggu aku. Selama kompensasinya sudah siap, kita akan memulai konstruksi segera. Dimengerti. Aku akan memberitahu mereka sekarang. Manajer Wang, konstruksi bisa dimulai. Pastikan untuk merawat setiap penduduk desa dengan baik. Ngomong-ngomong, aku ingin pulang ke kampung halamanku. Sudah terlalu lama aku tidak pulang. Aku tidak tahu seperti apa sekarang. Kami akan pergi bersamamu. Baik. Ayah, aku kembali. Anak durhaka. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir aku menjengukmu. Ayah, dalam hidupku, aku berbuat baik. Mereka menghormatiku, memanggilku kakak. Tapi 10 tahun di penjara ini, aku merenung. Semua ini, apakah sepadan? Paman, masa berbuat baik tidak sepadan? Kami adalah bukti terbaik. Terima kasih. Berkat kalian semua, aku masih percaya bahwa di dunia ini, orang baik akan mendapat balasan. Begitu urusanku selesai, aku akan pergi membantumu. Jangan khawatir, aku sudah tua, ya. Kakak Tian, kau kembali. Xiaolin, kenapa kau di sini? Kakak Tian, akhirnya kau kembali. Sedikit lagi terlambat. Sesuatu yang besar akan terjadi. Apa yang terjadi? Orang-orang itu, demi kompensasi pembongkaran, akan memindahkan makam leluhurmu. Apa?
Katakan dengan jelas. Ada apa? Itu Sundazi. Dia menghasut penduduk desa untuk merobohkan rumah lamamu dan menggali makam leluhurmu. Binatang itu. Paman, jangan khawatir. Kali ini aku tidak akan membiarkannya lolos. Aku akan membuatnya lenyap dari dunia ini selamanya. Terus bagaimana dengan penduduk desa? Berani mereka? Kompensasi relokasi terlalu besar, mereka jadi kehilangan akal. Baiklah, ini keterlaluan. Mereka berani menyentuh makam leluhur dermawanku. Akan kubuat mereka membayarnya. Bagaimana kamu menangani ini? Hentikan pekerjaan segera. Bukankah mereka mengejar uang relokasi? Kalau begitu patuhi kontrak, 1.000 per meter persegi, grup tidak akan membayar sepeser pun lebih. Prioritas sekarang, ayo kita ke sana dan lihat. Ayo pergi. Dazi, kita semua sudah setuju. Begitu kompensasi tiba, kamu harus berbagi dengan kami. Jangan khawatir, asalkan kalian mengayunkan cangkul dengan baik, pasti kalian akan dibayar. Ayo kita mulai cepat. Aku sudah bertanya pada atasan. Mereka memutuskan untuk memulai konstruksi. Kompensasi sedang dalam perjalanan. Bagus. Aku akan segera menjadi orang kaya. Tunggu apa lagi? Mulai bekerja. Berhenti, kalian semua. Aku bilang berhenti. Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Kami tidak melakukan apa-apa. Siapa yang memberimu keberanian untuk menggali kuburan leluhur keluargaku? Ya, itu semua ide kepala desa. Kami tidak ada hubungan dengan itu. Tian, aku tidak tahu kamu sudah kembali. Kontraknya sudah ditandatangani. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Sudah ditandatangani? Aku belum mati. Itu semua ide Dazi. Pergi bicara dengannya. Kamu lagi? Waktu-waktu sebelumnya belum cukup? Sekarang kau berani menggali kuburan dermawanku? Bagaimana jika itu aku? Hah? Biarkan aku memberitahumu, ini wilayahku. Bahkan jika kau orang besar, kau tidak bisa menjangkau sejauh itu. Semuanya, pembongkaran adalah hal yang baik. Apa yang salah dengan apa yang kita lakukan? Betul, ya, tanah ini akan dibongkar bagaimanapun juga. Kami hanya memajukannya. Chen Dingtian, kami hanya mencoba membantu. Jika kamu tidak kembali, kami akan memberikan kompensasi kepada keluargamu. Sikap macam apa itu? Urusan keluargaku bukan urusanmu. Keluargaku tidak akan pindah. Chen Dingtian, itu bukan hal yang baik untuk dikatakan. Kalau begitu bukankah kamu menghambat kita semua? Teman-teman, saya pikir Chen Dingtian hanya bertindak karena egois, dia ingin menaikkan harga. Jika dia membuat marah pengembang, kesepakatan pembongkaran ini akan gagal. Chen Dingtian, bagaimana bisa kau meminta lebih banyak uang? Kau tidak bisa menyeret semua orang bersamamu. Apa? Siapa yang tidak tahu bahwa kau, Chen Dingtian, baru saja keluar dari penjara, tanpa uang sepeser pun. Saya pikir kau jelas mendengar kabar pembongkaran dan ingin memeras pengembang untuk jumlah besar. Saya lihat di berita. Orang lain sebelumnya bertahan untuk uang lebih. Dan pada akhirnya, mereka kehilangan kompensasi. Chen Dingtian, bagaimana kau bisa begitu egois? Tepat. Dia adalah dermawanku. Uang pembongkaran ini tidak seberapa. Kau tidak kekurangan uang, tapi siapa yang tidak mau lebih? Teman-teman, pembongkaran adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika mereka mengacaukannya, apa yang akan kita lakukan? Tidak mungkin. Ya. Manajer Wang telah berbicara. Begitu kita mulai konstruksi, uang pembongkaran akan dibayarkan segera. Dan CEO Group akan segera tiba. Jika kita biarkan Chen Dingtian membuat masalah di sini, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Hei, kepala desa, ini tidak bisa. Seluruh keluargaku sangat membutuhkan uang. Teman-teman, dengarkan aku. Kalian salah paham padaku. Menurutku, ayo bantu saja dan ratakan makam ini sekarang juga. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kalian penduduk desa yang bodoh. Demi kepentingan kecil kalian sendiri, kalian berani menyentuh makam leluhur dermawanku? Aku bilang kalian tidak akan mendapat 1 sen pun. Dasar bocah. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau campuri urusan desa damai. Paman Tian, mereka sudah keterlaluan. Ayo batalkan saja rencana pembangunan itu. Mereka tidak akan mendapat 1 sen pun. Itu mungkin akan merepotkanmu, kan? Kamu tinggal bilang saja. Saya akan urus segera. Kau pikir kau siapa? Manajer Wang sudah menyetujui pembangunannya. Hanya dengan 1 kata darimu, kau mau membatalkannya? Saya ketua grup properti. Kamu bilang, apakah saya punya hak itu? Kenapa selalu orang-orang Chen Dingtian? Tidak,
Pasti palsu. Bagaimana mungkin ketua bisa semudah kamu? Saat manajer Wang sampai di sini, kau akan mendapat masalah. Ya, saya pikir Chen Dingtian mengirimnya untuk menipu kita. Manajer Wang, dia akan tiba kapan saja. Jika dia melihat penolakan seperti ini, sudah terlambat. Kalau begitu tunggu apa lagi? Semuanya, ayo bergerak. Saya tantang siapapun untuk mencoba. Hei, manajer Wang, ada apa? Hei, hanya sedikit masalah, hampir selesai. Tidak akan menunda mulai kita. Apa? Kontrak harus diubah? Hanya $1.000 per meter persegi? $1.000? Tidak. Kenapa, manajer Wang? Konstruksi akan segera dimulai. Hei. 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 Hei, kepala desa. Apa maksud manajer Wang? Bagaimana bisa menjadi 1.000? Manajer Wang bilang, kontrak aslinya 1.000. Sisanya kompensasi kelompok. Sekarang ketua memutuskan untuk mengambilnya kembali. Apakah dia benar-benar ketua? Di mana ketuanya? Seharusnya 10.000, sekarang jadi 1.000. Perbedaannya terlalu jauh. Awalnya, karena rasa terima kasih, saya ingin memberi kalian kompensasi lebih. Tapi setelah apa yang kalian lakukan, kalian masih berani minta uang? Tidak. Kamu tidak mungkin jadi ketua. Begitu. Chen Dingtian, kamu di balik ini, kan? Maksudmu? Pasti Chen Dingtian, penggelembungan harga ketahuan oleh atasan, kelompok memperingatkan kita. Masuk akal. Manajer Wang pasti sudah tahu. Chen Dingtian serakah. Pergi jelaskan dengan jelas kepada mereka. Faktanya ada di sini. Apakah kalian masih mau menipu diri sendiri? Diam. Kamu telah membuat kekacauan besar. Nanti saya urus denganmu. Kamu, Chen Dingtian, jika kami tidak mendapat kompensasi hari ini, kami tidak akan melepaskanmu. Ah, Paman, cepat jelaskan kepada manajer Wang. Tidak perlu. Saya sudah di sini. Oh, manajer Wang, saya menemukan pelakunya tentang kompensasi. Bisakah kita diskusikan lagi? Manajer Wang, itu semua salah para bodoh itu. Jangan khawatir, kami akan menghukum mereka dengan keras. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ah, manajer Wang, bukankah karena Chen Dingtian menaikkan harga, sehingga kau mengubah kontrak, kan? Jangan khawatir. Kami sama sekali tidak akan mengizinkan adanya orang yang ngotot seperti itu. Ya, seluruh desa kami sedang menunggu uang ini. Kita tidak bisa membiarkan satu apel busuk merusak seluruh panci. Baiklah. Biarkan saya menyatakan posisi saya. Usir Chen Dingtian dari desa Heping. Yang setuju, angkat tangan. Ayo, saya setuju. Saya setuju. Mulai sekarang, dia bukan lagi bagian dari desa Heping. Bukan hanya itu, kami meratakan kuburan leluhur Chen Dingtian. Untuk proyek kita, untuk memberikan kontribusi, kan? Ya, betul. Lihat itu, Chen Dingtian ini takdir. Siapa yang suruh kau menghalangi semua orang jadi kaya? Apa yang kau tunggu? Asalkan manajer Wang puas, uang akan segera tiba. Ayo lakukan. Hei, lakukan. Sungguh bodoh sekali. Kau pikir kau ketua? Manajer Wang berdiri di sini. Untuk apa kau berpura-pura? Manajer Wang, begini caramu bertindak sebagai manajer? Kau, diam. Apakah dia benar-benar ketua? Beraninya kau bermain-main dengan ketua kami? Tidak mungkin, Pak Wang. Dia cuma perempuan jalang. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua? Dia? Kau pikir kau siapa? Kau bahkan tidak pantas menggonggong di sini. Dia benar-benar ketua. Maka semua yang dia katakan itu benar. Kenapa jadi begini lagi? Chen Dingtian, ini semua karena kamu? Kenapa kau selalu menghantuiku? Ketua, itu adalah kelalaian manajemen saya. Hukum saya saja. Jangan basa-basi. Orang-orang ini telah berulang kali menghina dermawan saya, bahkan mencoba mengganggu makam leluhur dermawan saya. Bagaimana kita menangani ini? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman apa yang mungkin ada? Orang-orang ini dibutakan oleh keserakahan. Mereka pantas mendapatkannya. Jadi, pembatalan proyek. Juga benar. Kalian sendiri yang membawa ini kepada diri kalian. Awalnya, demi dermawan saya ingin memberi kalian kompensasi yang besar. Tapi sekarang sepertinya, kalian tidak pantas mendapatkannya. Sebarkan kabar, pembangunan desa Heping dibatalkan. Ya. Ketua, pasti ada kesalahpahaman.
kau tidak bisa meninggalkan kami. Ya, Ketua, ini semua salah kepala desa. Dan itu bajingan Sundazi. Kami tidak bersalah, kami minta maaf. Orang yang paling kau rugikan adalah dia. Tian, kami salah. Tolong bicarakan yang baik untuk kami. Tian, aku akan menghajar mereka untukmu sekarang, untuk melampiaskan amarahmu. Apa yang kau lakukan? Minta maaf pada Tian sekarang. Tian, aku buta karena keserakahan sesaat. Aku berjanji mulai sekarang, aku tidak akan berani bersekongkol melawanmu lagi. Baiklah, pergi sana. Manajer Wang, dalam pengembangan normal, seharusnya berapa biayanya? Ya, Ini adalah orang yang berjasa padaku, yang memiliki kedudukan yang sama denganku di grup. oh, yang sering kau sebut sebelumnya? Biasanya, $143 per meter persegi. Ketua menggunakan dana grup untuk menaikkannya menjadi $1.429 per meter persegi. Keuntungan tak terduga hanya membuat orang kehilangan akal. Xiao Nian, proyek grup tidak boleh berhenti. Lanjutkan saja dengan proses normal. Akan kulakukan seperti katamu. Bukankah itu akan merugi banyak uang? Hanya karena Tian memohon untuk kami mendapat sebanyak ini. Kalian harus bersyukur. Seharusnya, kami mendapat sebanyak ini sejak awal. Hei, Tian, kami akan lakukan apapun katamu. Tapi, Orang yang bertanggung jawab atas semua ini, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tian Ge, saya sempat bodoh. Saya ditipu oleh Sundazi. Tolong lepaskan saya. Saat Anda mendorong warga untuk menggali kuburan leluhur seseorang, apa Anda pernah membayangkan hari ini akan tiba? Bukankah Anda yang mencoba mengusir dermawan saya keluar dari desa? Sempurna, kenapa Anda tidak mencobanya? Tian Ge, saya salah. Saya seharusnya tidak mengingini tanah keluarga Anda. Dan saya pasti tidak boleh menggali kuburan leluhur Anda. Tolong, jangan usir saya. Kepala Desa Sun, Anda tidak layak dengan jabatan Anda. Bahkan jika saya bisa memaafkan Anda, apakah warga masih akan menghormati Anda? Benar. Anda sudah terlalu lama seenaknya di desa ini. Mengusir Anda dari desa damai masih terlalu ringan. Usir dia, keluar sekarang. Kamu? Oh tidak. Sundazi, jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Ayah, aku benar-benar tahu aku salah kali ini. Tolong maafkan aku sekali lagi. Kamu tidak tahu bahwa kamu salah. Kamu hanya tahu kamu benar-benar selesai. Kali ini aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Ayah, beri aku kesempatan lagi. Kamu sudah kehilangan hak untuk memanggilku seperti itu sejak lama. Pikirkan itu di penjara. Bawa dia pergi. Baiklah. Jadi, pekerjaanku akhirnya selesai. Jadi aku bisa pensiun dengan tenang. Itu tidak bisa. Kau lupa apa yang kau janjikan padaku? Tolong jangan menolak lagi. Aku dan adikku masih terlalu muda. Kami tidak bisa mengelolanya. Perusahaan yang begitu besar, kami butuh orang berpengalaman sepertimu untuk memimpin. Betul. Selain itu, kau masih penyelamat kami. Bahkan jika kami menyerahkan perusahaan padamu, itu sudah sepantasnya. Lupakan. Orang bodoh tua sepertiku bisa membantu kalian berdua, aku sudah sangat puas. Tian Ge, kami dulu bodoh. Bisakah kau memaafkan kami sekarang? Aku hanya berharap kalian belajar dari ini. Mulai sekarang, jalani hidup yang stabil. Tian Ge, kaulah tulang punggung desa damai kita. Desa damai adalah rumahku. Dan juga rumah kalian. Yang terpenting, kita harus bekerja sama untuk membangun desa kita. Ayah, bagaimana kamu punya waktu untuk menemuiku? Apakah urusan dengan grup Long Tank sudah selesai? Oh, dua anak itu. Mereka sudah membuat perusahaan berjalan lancar. Itu sama sekali tidak perlu. Aku, seorang pria tua, hanya duduk di sini. Itu juga kebaikan mereka, itu adalah tanda niat baik. Ayah. Apa kabarmu? Apakah kamu lelah? Aku? Jangan khawatir, ayah. Berkat koneksi yang kamu bangun selama ini, koneksi yang kamu kumpulkan, perusahaan-perusahaan ini, semuanya ingin bekerja sama denganku. Itu bagus. Ayah, jangan khawatir. Kamu telah berbuat baik selama ini, mereka menghormati keluarga Chen kita, sebagaimana mestinya. Bagus. Ada apa, ayah? Kian. Sundazi dibalas oleh Biao di penjara. Keduanya meninggal. Begitu rupanya? Jangan khawatir, ayah. Aku sudah lama melupakannya. Saat ini, aku hanya ingin hidup bahagia bersamamu. Baiklah. Kalau begitu aku akan mendengarkan anak perempuanku yang baik. Baiklah, ayah, jangan hanya bicara tentang aku. Ceritakan juga tentang masa mudamu. Mereka semua bilang padaku bahwa di masa mudamu, kamu adalah sosok yang dominan, seorang tokoh besar di dunia bawah tanah. Aku ingin mendengar ceritamu.
Kalau begitu kita harus mulai dari Hotel Damai.